sorry tadi saya sibuk sekali jadi nggak sempet nyapa gitu ya, Pak, ya. Jadi ini pelajaran kita yang kedua ya, Pak, ya. Kita akan lanjutkan ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melihat profil ya, kita dipimpin dulu doanya oleh apa namanya? Sister Aling ya. Silakan Ya, Sister Aling pimpin iya. doanya. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih dan puji syukur kami panjatkan karena kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk kembali bisa berkumpul malam ini di dalam Kalasum Sema Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui narasumber kami yaitu Pak Edwin. Bapa yang di surga, kiranya Pak Edwin Kau urapi dalam setiap ucapannya sehingga Pak Edwin dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga berkatilah internet kami sehingga bisa berjalan dengan lancar selama acara kelas ini berlangsung dari awal hingga akhir, dan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar dapat melakukan tugasnya dengan lancar dan dengan baik. Dan juga berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pembelajaran firman yang kami terima malam ini dari Pak Edwin dapat memberikan kami pengertian dan kami bisa memahaminya dengan benar, dengan baik, dan mampukanlah firman-Mu ini menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukan firman sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam ini. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Sis atas Sama-sama. ini doanya. Saya mau nanya dulu sama operator saya, apakah sudah ready untuk mempersiapkan itunya? Kalau enggak ini saya aja deh yang akan ini ya, menunjukkan ya profilnya ya. Sebentar ya. Saya mesti lakukan dulu ini. Maaf karena saya tidak ada persiapan. Saya akan baik. Berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Dilalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Dr. Edwin Goklas Dilalahi, lebih sering dikenal dengan Edwin Tihaloho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafikulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Ren, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Eukemene, Jakarta. Beliau mengembalakan di GSKI Epata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di radio Suara
Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama Program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten. Saya, baik. Bapak Ibu, saya kembali lagi. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live yang sedang menonton acara kami maupun yang nanti yang sedang mengikuti acara kami ini. Baik Bapak Ibu, saat ini saya mau memberikan ini kepada Pak dosen kami, Pak Edwin. Silakan Pak. Yep. Baik Bu Henny, terima kasih untuk kesempatannya kembali. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat untuk melanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu. Ini adalah dengan tema yang sama, pertemuan kedua, yaitu panggilan berteologi. Oke ya. Ini kemarin untuk supaya mungkin Bapak Ibu ada yang tidak ikut kemarin, ini sebagai jembatannya, kita penting menjawab beberapa pertanyaan ini. Apa pentingnya jemaat awam belajar teologi? Seberapa penting jemaat berteologi? Lalu jika keselamatan itu adalah anugerah, lalu untuk apa lagi pengetahuan teologi itu bagi keselamatan kita? Nah, kita sudah mencoba menjawab beberapa bagian. Saya hanya mengingatkan sedikit saja ya. Sejatinya gereja adalah sekolah Alkitab di mana teologi diajarkan secara benar dan berkesinambungan ya. Jadi Alkitab itu adalah sejarah keselamatan, memuat sejarah keselamatan dimulai dari kitab Kejadian sampai nanti penggenapan di kitab Wahyu. Para pemimpin gereja harus mengembangkan terlempar. Oke, maaf saya terlempar sebentar. Saya lanjutkan lagi. Teologi tidak pernah dimaksudkan kepada kaum rohaniawan, ya. Bukan milik eksklusivitas kaum rohaniawan. Kita baca sama-sama dalam kisah 17 ayat 11b dikatakan bahwa mereka menerima pengajaran, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari jemaat mula-mula jemaat yang belajar. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Gereja perdana bertumbuh karena jemaatnya adalah jemaat yang belajar. Dan mereka rindu diajar. Supaya apa? Lewat pengajaran, mereka kuat menanggung derita, kuat menanggung cobaan. Kalau nggak diajar, lemah imannya. Seperti hari ini kita diserang kanan kiri gitu ya. Kalau nggak kuat kita diombang-ambingkan. Setiap hari lihat di YouTube itu bagaimana Alkitab diserang, diolok-olok, Tuhan Yesus diolok-olok gitu ya. Kalau dia Tuhan kenapa dia berdoa gitu-gituin gitu ya. Mau kita jawab gimana? Nggak kita jawab mereka. Ya udahlah, serba terjepit gitu ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Memperkuat iman kita. Nah inilah. Jadi kita semua mesti belajar, saudara. Mesti belajar teologi. Dan saya kagum dengan Sema Adonai ini menjadi salah satu sarana pembelajaran yang konsisten ya.
Saya lihat acara-acaranya luar biasa gitu ya. Nah, jemaat mula-mula bertumbuh melalui pembelajaran Alkitab. Hal itulah yang menyebabkan jemaat mula-mula memiliki iman yang kokoh sehingga mampu menghadapi penganiayaan yang begitu hebat. Kalau nggak belajar, mereka tidak akan tahu. Nggak tahu itu tidak akan cinta ya. Nah, esensi teologi, saudaraku, teologi yang benar akan menuntun umat pada kebenaran yang membentuk perilaku. Lalu orang mengatakan bahwa ilmu teologi hanya mengisi pikiran saja, itu adalah pendapat yang salah. Nah, tujuan akhir dari berteologi adalah mengubah perilaku melalui pembaruan pikiran, metamorfoste. Sehingga kehidupan orang tersebut tidak sama dengan dunia ini. Nah, orang percaya harus memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman. Firman yang dipelajari harus diperagakan, bukan cuma tinggal di dalam cita-cita atau niat hati doang. Nah, kemarin kita sama-sama udah sampai sini ya. Mengajar yang bagaimana kan gitu ya. Belajar yang bagaimana. Hari ini saudaraku banyak juga banyak pengajar yang ya kita bukan mau menuduh ya, tapi memang ini fakta ya. Banyak pengajar yang tidak mau belajar, tapi mau mengajar dia. Nah, itu kan repot jadinya. Nggak mau belajar, tapi dia mau mengajar. Dia bilang ini udah saya diajar Roh Kudus aja, kan ngeri saudara. Tapi dia mau ngajar. Kalau perkataan yang sama diajukan kepada beliau, apakah beliau setuju gitu ya? Apakah beliau senyum-senyum? Kalau gitu Bapak nggak usah ngajarin saya juga belajar sama Roh Kudus. Nah, coba. Kan enggak ya. Coba kita lihat kisah 1 ya. Kisah para Rasul 1 ayat 1 ya. Salah seorang bisa membantu saya untuk membacakannya. Kisah Rasul 1 ayat 1. Saya akan cari ya Pak ya. Kisah Rasul 1. itu ayat 1 ya Pak ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Aku lihat kalimat itu sederhana saja, tapi pengertiannya mendalam. Lihat, yang diajarkan oleh Yesus adalah apa yang sudah dikerjakannya. Hari ini banyak guru yang mengajarkan yang tak dikerjakannya. Hari ini banyak orang tua yang tidak mengajarkan yang dikerjakannya. Maaf ya, misalnya begini, seorang bapak dia merokok, lalu dia bilang sama anaknya, kamu jangan merokok. Terjadi kekacauan. Kamu jangan merokok, tapi si bapak merokok. Baca Alkitab, kata mamanya. Mamanya nggak pernah baca Alkitab. Kacau jadinya. Banyak guru yang mau mengajar, tetapi yang diajarkan mereka bukan yang dikerjakannya. Nah, Yesus kita, yang diajarkannya itu adalah apa yang dikerjakannya. Mari kita catat baik-baik, saudara-saudaraku, bahwa ajarkanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita ajarkan. Baru fair namanya. Saya yakin gereja akan sukses, pelayanan gereja akan berhasil jika setiap pemimpin-pemimpin gereja lokal melakukan prinsip ini, mengajarkan yang sudah dikerjakan. Pemimpin gereja bilang mengasihi. Jadi soalnya burung cerita-cerita habis ibadah. Maaf ada gangguan, silakan Pak. Ya. Jadi saudaraku, kita butuh seorang pengajar, guru yang ideal tadi, guru yang menjadi teladan. Lalu kita juga membutuhkan pengajaran yang benar, pengajaran yang mengubah mindset kita. Nanti saya akan kasih salah satu contoh ya, pengajaran yang akan mengubah mindset kita tentang berkat ya.
Oke. Ini dicatat Bapak Ibu ya. Kita membutuhkan pengajar yang benar dan pengajaran kontennya, isi pengajaran yang benar Alkitabiah ya. Nah, tugas gereja harus mengerti ini, memastikan jemaat memperoleh makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan yang benar, bukan ditafsir sesuka-sukanya. Firman Tuhan yang memukul, firman Tuhan yang membat, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menguatkan. Harus, ya. Oke. Jemaat harus jeli menguji pengkhotbah dengan firman ya. Yohanes mengingatkan, berhubung banyak nabi palsu pergi ke seluruh dunia, itu zaman 2000 tahun lalu. Sudah ada. Apalagi hari ini. Hari ini nggak enak yang menyebutkan nama gitu ya. Ini karena terbuka ya. Ada pendeta atau gereja dulu yang pernah menubuatkan Tuhan Yesus mau datang tahun 99 kalau nggak salah. Mereka menubuatkan dia suruh jual harta sama jemaatnya. Ini bukan di luar negeri, di Indonesia ini. Dan mereka mulai berpuasa, berdoa. Setelah melewati tenggat waktu yang disampaikan sang pendeta, polisi yang datang, bukan Tuhan Yesus yang datang. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi orang ini tidak bertobat juga, bikin lagi dia, mengajarkan itu juga. Ngeri, saudara, ya? Ngeri. Jadi kita perlu mengenali ciri-ciri ajaran sehat. Pengajaran sehat menafsirkan teks Alkitab sesuai konteksnya ya, teks dan konteks. Lalu pengajaran yang sehat itu mengobarkan gairah surgawi, menciptakan naluriah surgawi, sehingga ukuran sukses seseorang bukan lagi materi kita, seberapa banyak uang, seberapa tinggi pangkat, seberapa luas pergaulan, tetapi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua tahu, saudara, kalau kita belum tahu berarti kita belum bertumbuh atau memang pura-pura tidak mau tahu. Ya contoh kecil misalnya gini, di jalan raya orang di Indonesia atau di Jakarta ya, di jalan raya orang melawan arus. Secara hukum moralitas umum aja itu pasti salah. Masa anak Tuhan nggak tahu itu salah gitu ya? Tidak memiliki SIM berkendaraan. Secara umum aja tahu. Masa anak Tuhan nggak tahu, anak-anak Tuhan tidak tahu. Berkendara tidak memiliki SIM itu sebuah ketidakbenaran. Nah, kalau kita mulai dari kecil-kecil seperti itu, menggampangkan saja gitu ya. Kita menggampangkan saja. Kita tidak akan benar, saudaraku. Nah, dari mana kita bisa tahu? Belajar tadi, belajar teologi. Belajar teologi. Belajar teologi ya. Nah, yang ketiga, pengajaran yang sehat mengajarkan kekristenan sebagai jalan yang sukar, bukan jalan yang mudah. Alkitab selalu menyebutkan menderita penderitaan bersama dengan Kristus. Jadi bukan sekedar otoritas kuasa gitu ya, tidak. Yang ku kehendaki adalah mengenal dalam penderitaan Kristus, itu kata Rasul Paulus. Sehingga kita tidak putus asa, saudaraku. Sehingga kita tidak membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Kok kayaknya aku lebih kudus, lebih suci, kok hidupku ngenes begini. Lihat kiri kanan tetangga, korupsi, tapi kaya, nikmat hidupnya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, fasilitas hidupnya bagus. Kita bergumul gitu, Tuhan, apakah kau tinggalkan aku? Nah, orang-orang yang seperti itu, dia belum mendalami kebenaran firman tertulis. Pengajaran yang sehat mengajarkan kekristenan sebagai jalan yang sukar, bukan jalan yang mudah. Bukan jalan tol gitu ya. Kekristenan bukan alat untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup dengan mudah. Betapa rapuhnya iman kita, betapa rapuhnya kekristenan jika kita hanya menerima seperti ini, saudaraku. Ketika badai datang, topan melanda gitu, kita akan rubuh. Seperti Tuhan Yesus katakan, orang yang membangun rumah di atas pasir.
Tapi Yesus mengajarkan bangun rumah di atas batu, di atas pasir cepat, tapi cepat pula runtuh. Di atas batu, hanya sedikit orang yang mau. Pengajaran yang sehat membuahkan kehidupan yang benar. Nilai-nilai kebenaran itu tertampil dalam hidup kita. Pengajaran yang sehat melepaskan jemaat dari ikatan dunia, bukan membawa jemaat ke dalam ikatan dunia. Jadi melepaskan kita dari ikatan dunia untuk memuliakan Tuhan Yesus. Itulah inti pembelajaran kekristenan itu, saudaraku ya. Oke, mari kita lanjutkan. Lalu di sini kita melihat ciri-ciri guru palsu. Dia mengabaikan pendalaman Alkitab, seperti tadi yang saya katakan. Saya diajar Roh Kudus. Ya, nggak usah diajar gitu ya. Dia enggan ya. Dia enggak mau. Pokoknya, nah kalau kita ketemu orang udah pokoknya, udah sulit banget ya. Mengabaikan pendalaman Alkitab, lalu sembrono menafsirkan ayat-ayat Alkitab, menggampangkan Alkitab. Mereka merasa tidak perlu menggali latar belakang Alkitab, teks asli, prinsip penafsiran. Guru palsu menampilkan pemikirannya tanpa mencari landasan yang kuat dalam Alkitab dan cenderung menambahi berita Alkitab dengan gairahnya. Subjektivitas pengajarannya sangat kuat dan yang paling mengerikan adalah kultus pemujaan itu ya. Maaf saudaraku, ada orang yang bilang ini, saya udah naik ke surga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Kita mah seram aja dengarnya gitu ya. Ngeri kali gitu. Menurut Tuhan Yesus tidak ada seorang pun, belum ada orang yang naik ke surga lalu turun lagi, tidak ada. Hanya orang yang turun dari surga lah, itu yang bisa naik ke surga. Siapa ya? Tuhan Yesus. Jadi subjektivitas pengajaran sangat kuat dan kultus. Kalau kita lihat Alkitab ya, selalu itu maka bermimpilah Alkitab Nabi gitu ya, malaikat yang mendatangi gitu ya, atau seperti Yohanes Pembaptis, aku melihat bumi yang baru turun dari langit. Jadi itulah penampakan-penampakan seperti itu. Jadi ada seperti prinsip ya, prinsip. Makanya kita harus belajar Bapak Ibu, belajar. Jangan lelah untuk belajar, walaupun belajar itu nggak populer ya, agak malas kita ya. Tapi nggak bisa. Kita jangan mau hanya disuguhin apa ya, kari ayam, kari daging gitu. Ayo kita belajar bagaimana cara membuat kari ayam gitu ya. Bagaimana kita membuat ayam goreng yang enak. Itu yang mau kita kejar. Seperti jemaat mula-mula tadi yang saya tunjukkan. Mereka menyelidiki kitab suci, apakah yang diajarkan para rasul ini benar? Apakah yang diajarkan para rasul ini sesuai dengan kitab suci? Kita lanjutkan ya. Allah sebagai pusat teologi. Teologi dibangun di atas wahyu Allah. Ya. Secara umum, ini kita agak lebar sedikit. Ada dua jenis agama. Ini menurut para ahli lah ya. Ada dua jenis agama, yaitu agama langit dan agama bumi. Agama langit itu disebutkan sebagai agama yang didasarkan pada wahyu Allah. Terkategori di dalamnya Yudaisme, kekristenan, agama Islam. Sementara di luar ini, sebenarnya yang merumuskan ini ya ini kan sama-sama berangkat dari Abraham ya. Lalu ada agama bumi yang dibangun berdasarkan konsep manusia terhadap wahyu umum. Itulah agama-agama termasuk kebudayaan suku yang mempercayai Tuhan itu ya. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ini disebut agama wahyu atau agama langit.
Lalu agama bumi di luar ini. Siapa yang merumuskan ini? Yang merumuskan ini ya ini kita gitu. Teolog-teolog ini. Teolog-teolog ini. Nah, agama umum merupakan bentuk tanggapan manusia atas peristiwa alam. Ingat saudaraku, saya bukan sedang membenarkan ya. Saya bukan sedang membenarkan, hanya ini dirumuskan gitu ya, dirumuskan. Saya tidak sedang membenarkan ini pada saat bersamaan, tidak. Nah, sementara agama-agama adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah itu. Terjadi banjir, gempa bumi, kemarau, itu yang mencari Tuhan gitu ya. Maka gini saudaraku, agama itu ada dua sifatnya. Pertama gini, agama yang diciptakan Tuhan, lalu agama yang menciptakan Tuhan. Nah ini sedikit berfilsafat, berfilosofis ya. Agama yang benar itu adalah agama yang diciptakan Tuhan. Jangan ditarik terlalu panjang dulu, disempitin di sini aja. Kalau ini tadi ada agama langit, wahyu, ada agama bumi. Lalu dengan bahasa berbeda, agama itu dikatakan agama yang diciptakan Allah, agama yang diciptakan Allah atau agama yang menciptakan Allah. Nah, tentu kekristenan adalah seandainya kita gunakan istilah sosiologi ini ya, kekristenan adalah agama yang diciptakan Allah. Sementara agama-agama di luar Kristen, termasuk Yahudi tentunya nanti ya agama yang diciptakan Allah. Tapi kalau agama-agama lain, mereka adalah agama-agama yang menciptakan Allah. Jadi mereka create Allahnya sendiri. Nah, kadang-kadang agama yang menciptakan Allah ini yang merasa dirinya lebih benar. Dan hebatnya, perilaku mereka lebih benar daripada agama yang diciptakan Allah, yaitu kita, gitu ya. Baru-baru ini saya terkagum-kagum ya dengan 30 orang biksu dari Thailand itu ya jalan kaki sekitar 2.500 sampai 3.000 kilometer mereka hanya untuk bersembahyang di Borobudur. 3.000-an kilometer jalan kaki. Di abad modern ini masih ada orang seperti itu kan, mengagumkan. Sementara kekristenan hari ini kita dengar di Eropa gereja-gereja banyak yang dijual, dijadikan kafe. Saya punya temen ya, anaknya kuliah di London waktu itu ya. Saya nggak percaya dengar cerita dia. Dia bilang, iya kak, gereja di sana nenek-nenek isinya kakek-kakek itu pun cuma 2-3 orang, 7 orang katanya. Habis itu dia cari gereja komunitas Asia, baru agak banyak anak-anak muda. Hari ini di Eropa, bola jadi tuan. Orang rela begadang merayakan kemenangan sepak bola, tumpah ruah di jalan, malam minggu tidur ngorok saudaraku. Mereka udah nggak peduli Tuhan. Nggak ada yang mengagumkan lagi dari Tuhan. Nyaris tidak tersisa ya, nyaris tidak tersisa kehebatan penginjilan dari Eropa ke Asia, ke Afrika, ke seluruh dunia. Zending tuh misi-misi, badan-badan misi itu. Hari ini mengerikan saudaraku. Siapa tahu nanti kita atau bapak-bapak yang ada di luar negeri sana, bapak-bapak menangkap api Tuhan dan menyala-nyala di sana ya, untuk memberitakan Injil kebenaran. Siapa yang cerita ya? Katanya di Jerman apa di mana yang khotbah hari ini robot. Robot yang khotbah. Nggak tahu. Nggak kepikirku bagaimana, apakah diputar rekamannya atau robotnya nongol di situ, saya nggak tahu gitu ya. Tapi mendengar ini, waduh, mengerikan gitu ya. Mana ada interaksi rohnya di situ. Boleh sebagus apapun kata-katanya direkam atau diapain, tapi tidak ada roh di situ. Jadi pilihlah saudaraku, agama yang diciptakan Tuhan atau agama yang menciptakan Tuhan. Kelihatannya keren agama yang menciptakan Tuhan tuh diatur, di-create gitu ya, tata ibadah, haram halal, pokoknya diatur begitu rupa. Begitu kusuk, begitu syahdu gitu ya. Tapi itu bukan yang diinginkan Allah.
Nah, teologi harus dibangun di atas dasar firman. Kita harus memperlakukan Alkitab secara utuh. Ingat ini Bapak Ibu, sui ipsius inter pares. Alkitab menafsir Alkitab. Nah, dalam menafsir kita perlu melihat konteksnya, jangan dilepaskan dari konteksnya. Jadi kita tidak boleh ambil comot, kita bangun doktrin, lalu kita bilang benar, aha benar gitu. Enggak. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita konservatif di sini ya, kita kunci di sinilah. Udahlah, orang boleh bilang apa aja, tetapi kita mau dengan rendah hati mengajak Bapak Ibu kita semua, yuk kita kunci di sini. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Tetapi kita memiliki keterbatasan untuk mengerti isi Alkitab. Itulah sebabnya seringkali kita berbenturan dengan orang lain yang juga menggunakan Alkitab yang sama. Kenapa? Karena kita masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Ingat saudaraku, setiap kata itu punya arti, punya makna, dan bisa ditafsir. Itulah sebabnya kita harus tunduk, yang merendahkan hati kita untuk mempelajari cara penafsiran yang benar. Muara akhir teologi adalah menemukan pribadi Tuhan dan kehendaknya. Kalau kita hanya menemukan pribadi gembala kita, pribadi pemimpin kita, malah nggak ketemu pribadi Yesus, itu namanya kita dibelokkan. Selalu orang itu membawa dirinya. Jadi kita mau ya, kita mensejajarkan Tuhan dengan guru kita atau orang itu saudaraku. Dan ini adalah kultus yang menyesatkan ya. Kita tidak lagi mengkultuskan Allah, tapi kita juga mengkultuskan manusia. Karena itu jauhilah perdebatan yang tak berfaedah. Hindari saudaraku. Saya mengajak kita, bukan takut berdebat, bukan tidak berani berdebat, tetapi percayalah, apa yang mau kita debatkan? Kalau kita bilang hitam, dia bilang putih. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada titik temu antara hitam dan putih. Tentu kita tidak mau jadi abu-abu, tidak jelas jenis kelaminnya. Maka saya mengajak kita gitu ya, nggak usah berdebat ya. Kita buktikan saja iman yang kita, teologi yang kita yakini dengan perbuatan kita. Tokoh-tokoh Alkitab membangun hubungan yang istimewa dengan Tuhan dalam kesunyian tempat tersembunyi. Mereka belajar mengenal Tuhan di tempat tersembunyi, jauh dari keramaian. Musa 40 tahun di padang belantara ya, di padang penggembalaan. Hampir semua nabi-nabi muncul ke istana lalu lenyap begitu saja. Mereka tidak ingin tampil pamer. Enggak, saudaraku. Amos itu hanya seorang pemungut buah ara gitu ya, di desa kecil, tapi dalam kesunyiannya dia mencari wajah Tuhan sampai Tuhan perlu mengutus Nabi Hosea, dan Nabi Hosea ini apa ya, menggentarkan orang-orang yang mendengarnya gitu. Orang tahu ini Nabi Allah. Padahal secara profesi dia hanya pemungut buah ara gitu. Dan yang lain-lain semua nabi-nabi, tidak ada yang populer, saudara. Mereka datang, sampaikan suara Tuhan, lalu mundur kembali ke tempat kesunyian mereka. Tuhan suruh lagi, bicara lagi, mundur gitu ya. Mari kita tiru saudaraku proses atau cara Allah membentuk nabi-nabinya itu ya. Lalu kemudian setelah waktunya tiba, Allah mengutus kita, saudaraku. Allah mengutus kita. Para nabi belajar mengenal Tuhan di tempat persembunyinya. Saudaraku, mikir nggak kita ya, sekali berelia yang berdoa hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Lalu berdoa hujan turunlah, hujan turun. Coba, sekali berelia, dia disuruh Tuhan ke rumah janda di Sarfat. Habis pikir gitu ya. Begini amat sih gitu ya.
Masa nggak ada orang istana yang bisa Tuhan pakai untuk memelihara dia? Tapi itulah Tuhan kita. Di tempat tersembunyi, di tempat yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan hebatnya, Elia mau loh, saudara. Elia tidak berdebat sama Tuhan. Tuhan, jangan nabi sebesar ini gitu ya. Yang nubuatnya itu ditakuti raja gitu ya. Geger Raja Ahab dibikin nubuat-nubuatnya gitu kan. Kita lihat juga nabi-nabi seperti setelah pasca Nabi Elia itu Elisa. Dia hanya mengembara gitu ya. Bahkan kadang pernah diejek anak-anak kecil, "Hei botak, botak, naiklah ke sini." Ya ampun, segitu, cuman segitu doang gitu ya. Bandingkan dengan hari ini para hamba Tuhan, mobilnya bagus-bagus. Waduh, bahkan kekayaannya banyak juga ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk iri, bukan. Tapi ayo kita melihat ini. Maksud saya kita nggak perlu kerdil ya. Kita nggak boleh kecil hati. Kok aku pelayan Tuhan, aku nggak pernah di... Enggak. Kita punya posisi masing-masing teman-teman nih Bapak Ibu. Dan bahagialah di situ. Kita kan hanya tinggal nunggu panggilan Tuhan seperti Amos. Nggak pernah dia bermimpi akan tulisan dia akan dijadikan kitab suci. Dia hanya bapak-bapak apa ya, seorang pemungut buah ara tinggal di desa gitu. Tapi pada suatu hari, tapi dia bertekun sama Tuhan. Dia mencari pribadi Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Sampai kemudian Tuhan memandang perlu mengutus dia. Nah, dia diutus setelah Hosea. Semua nabi-nabi begitu ya. Amos, semua begitu-begitu, saudara. Pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki, mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu apa? Kehidupan yang tersita untuk Tuhan. Kadang-kadang ya, aduh, saudara-saudaraku, saya ajak pelayanan waktu itu seseorang, yuk kita kunjungan ke rumah sakit. Aduh, nggak bisa aku bang, aku begini, aku begono gitu. Oh, oke sekali, dua kali, akhirnya takut jadi kita. Tapi orang ini kalau diajak bicara pelayanan, menggebu-gebu berapi-api. Tapi begitu diajak berjalan, melayani gitu enggak gitu ya. Kalau diajak ngomong jago, menggebu-gebu berapi-api. Begitu diajak, yuk gitu ya. Nah, aku akhirnya nggak pengen lagi kita ngajak gitu ya. Pengalaman hidup bertuhan. Nah, ini saudaraku, pengalaman hidup bertuhan. Makanya saya punya kalimat bagus, teman-teman. Saya punya kalimat bagus. Gini ya, ini. Saya tulis di sini ya. Atau gini ya. Nih. Khotbah yang berhasil adalah hasil percakapanmu dengan Allah. Itu dia, saudaraku. Itu dia, saudaraku. Kalau jika ada di sini teman-teman yang komsel, apa ya, coba dikasih bahan dari pendeta kita, gereja kita, coba itu jadi percakapan kita dengan Tuhan. Jadi khotbah yang kuat itu ya, khotbah yang berhasil itu adalah hasil percakapan kita dengan Allah di tempat tersembunyi itu, di tempat di kesunyian itu, di kita berlutut, saudaraku. Ini khotbah hasil percakapan kita dengan Allah. Ini ya khotbah yang berhasil. Nah, ini kan kita belajar dari teologi, teman-teman. Dan dari pertemuan pertama saya sudah sampaikan dengan tegas bahwa belajar teologi bukan hak eksklusif para kaum rohaniawan, tapi kita semua. Mungkin kita tidak berkhotbah, tetapi Tuhan kasih hikmat sama kita. Hikmat adalah kata-kata yang mengandung kuasa, kekuatan untuk memberikan jalan keluar atau memberikan solusi bagi orang-orang. Ada hikmat di bibir kita, saudaraku. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita tenggelam
panjang waktu dalam hadirat Tuhan. Ketika saya katakan begini Bapak Ibu ya, tidak semua berkat itu adalah berkat. Tidak semua berkat yang kita terima adalah berkat yang baik atau membaikkan kita. Jadi jangan bangga dulu, jangan senang dulu kalau kita diberkati. Nah, apa alasannya ya? Ucapan saya ini, saya temukan dalam Alkitab. Inilah dia mengubah perilaku kita gitu kan. Hasil percakapanku dengan Allah. Bisa itu ku baca buku orang lain, pendeta atau teolog-teolog lain. Bisa hasil percakapanku dan ketika aku membaca perikop-perikop Alkitab. Bisa melalui apa saja, nonton YouTube, atau Bapak Ibu nanti mendengar, atau ketika Bapak Ibu mendengar pelajaran ini, ada 1-2 kalimat yang bisa dikutip. Nah, jadikanlah itu percakapan Bapak Ibu dengan Tuhan gitu ya. Saya juga belajar dari pendeta-pendeta besar di Indonesia ini yang dipakai Tuhan secara luas. Saya belajar dari pendeta ini, saya program, saya hidupin, saya dengar satu khotbah, saya tulis kata-kata yang menarik, lalu saya jadikan kalimat itu kalimat yang mengubah hidup saya gitu ya teman-teman. Lalu kemudian kalimat itu pun menjadi kalimatku dalam versiku gitu ya. Nah, agar kita memperoleh berkat dalam berteologi, maka kita harus yang pertama fokus pada berita Alkitab saja. Coba Bu, saya minta tolong 1 Timotius 4 ayat 13. Sebentar ya Pak ya, saya cari dulu. 1 Timotius berapa Pak? 1 Timotius 4 ayat 13. Oke, demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, bertekunlah membaca. Apa yang kita ajar kalau nggak ada yang kita baca? Ayo kita isi diri kita. Jangan hanya mau mengajar, tapi nggak mau belajar. Kita nanti akan mengajarkan apa yang tidak kita kerjakan. Jadi kita pun palsu juga, teman-teman ya. Jadi supaya kita jangan palsu, ayo ajarkan. Kalau kita bilang, ayo baca Alkitab, artinya kita sudah baca Alkitab. Atau kita terus-menerus baca Alkitab. Bertekunlah, nasihat Rasul Paulus pada anak muda ini. Tekun membaca kitab suci, membangun, mengajar. Kalau nggak dibaca, nggak bisa kita terbangun. Ayo saudaraku, jadi bukan hanya milik eksklusif teolog-teolog. Kita semua punya hak yang sama. Kalau konsep agama, kitab sucinya tidak boleh dibaca oleh setiap manusia, umatnya tidak boleh. Ada orang-orang khusus jadi wakil Tuhan. Mereka yang membacakan mantra, pujian. Kita hanya titipkan kepada mereka. Mereka berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah merobohkan sekat-sekat agama, konsep-konsep agama seperti itu. Itu adalah agama yang menciptakan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, Dia yang menciptakan agama itu, saudaraku. Hidup kekristenan lahir dari peristiwa kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini kita masa penantian Dia datang kedua kali. Yang ketiga tadi ya, jadi kita yang kedua memiliki rasa lapar akan kebenaran. Orang yang lapar itu akan memburu kebenaran. Saya pernah sampaikan teman-teman ya, ini saya tulis aja di sini ya, saya tulis.
fisik ya. Kalau fisik, lapar baru makan. Tapi kalau rohani, makan, Anda akan semakin lapar. Sebentar, ada paket saya, itu saya ambil sebentar ya. Coba direnungkan dulu. Kalau fisik, Anda lapar baru makan. Tapi kalau rohani, makin Anda makan, makin kita makan, kita makin lapar. Kita makin haus. Jadi orang yang nggak lapar sama haus, percayalah Anda tidak pernah belajar Alkitab, tidak pernah dekat sama Tuhan. Orang yang nggak haus, nggak lapar, udah jelas itu. Mereka itu tidak berinteraksi dengan Tuhan. Beda prinsipnya. Kalau fisik lapar, ya makan, kenyang. Udah selesai. Tapi kalau rohani, Anda tidak akan pernah merasa lapar. Tidak akan pernah merasa haus. Kalau Anda tidak rakus pada perkara-perkara rohani. Jadi makin rakus, makan. Saya gunakan kalimat kata-kata negatif itu ya. Miliki kerakusan. Harus akan roh, akan Allah ya. Akan hadirat Allah. Hadirat. Baru makin lapar. Makin lapar. Makanya saya sudah melihat, saudaraku, orang yang berhenti dari pelayanan, tidak ada yang makin baik. Tidak ada yang makin saleh. Makin nyinyir iya. Makin ribut iya. Perhatiin itu. Makanya kalau Anda ada yang berniat mau berhenti melayani, hentikan, stop. Berjuanglah. Mungkin kita tersakiti, apalah problemnya di situ. Tapi bertekadlah, Tuhan aku nggak mau berhenti, aku mau melayani Tuhan terus. Mungkin kita harus diremukkan Tuhan di situ. Saya belum pernah lihat omong kosong lah. Saya belum pernah lihat orang yang berhenti, berdiam diri dulu katanya gitu ya. Oke, berdiam diri itu bagus, tapi konsisten ya. Orang yang berhenti melayani Tuhan tuh dia makin nyinyir, makin cerewet, makin jadi penyakit dia. Dan dia makin jauh dengan Tuhan. Ini kuncinya, saudaraku. Ini rahasianya. Kalau kita nggak baca Alkitab tiap hari, percayalah, kita tidak akan lapar. Sebenarnya prinsip ini sama aja dengan Anda menonton sinetron Korea. Atau menonton apalah. Episode 1 masih ogah-ogahan. Ya, iseng ya. Episode 1 iseng, nggak ada kerjaan, oke lah. Lalu, nggak ada terpikir, esoknya jam yang sama, nggak ada kerjaan juga. Iseng kedua, gitu, episode kedua. Dan penulis skenario itu kan jago-jago. 3-4 episode pertama itu kayak itu jantungnya. Itu kayak jantungnya di situ. 1, 2, 3. Ketika kita sudah menonton sampai 3 episode, selesailah hidup kita. Tiap hari kita terikat. Tiap hari kita merindukan itu. Nah, kenapa kita nggak membuat hal yang sama? Kecuali ketika episode langsung kita matikan, nggak mau. Nah, Anda tidak akan lapar, tidak akan haus dengan adegan-adegan berikutnya itu. Tapi kalau Anda, sama seperti itu prinsip rohani gitu kan. Oke, yang ketiga, saudaraku, agar kita memperoleh berkat dan dalam berteologi, kita bersedia meninggalkan dosa. Belajar supaya berubah. Orang yang bersih hatinya akan melihat Tuhan atau mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah langkah tersulit ya.
langkah tersulit, tetapi nggak bisa ditawar sama sekali. Tanpa kesucian, kita tidak akan layak menerima mutiara atau barang yang kudus. Mari kita lihat Matius 7 ayat 6. Kita baca Matius 7 ayat 6. Yuk, silakan. Matius 7 ayat 6. Sebentar ya Pak ya, saya cari dulu. Ya. Matius 7 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya kalau ia berbalik bergoyak mengoyak kamu. Merinding ya kita baca itu ya. Tegas banget Tuhan Yesus ya. Tegas sekali ya. Tegas, artinya najis gitu ya. Ini kan binatang haram. Najis, nggak bisa ketemu kita sama Tuhan ya. Nggak bisa ditawar, ayo kita berhenti gitu ya dari kenajisan itu, saudara-saudaraku ya. Kita harus masuk dalam kebenaran Allah. Ada 5 ini lagi sebelum saya nanti mengajak kita memikirkan tema tadi ya tentang berkat yang saya sampaikan tadi. Tidak selamanya, tidak semua berkat itu menghasilkan kehidupan bagi kita. Ini berkaitan dengan kalau ada orang yang berkata, Pak, saya udah belajar teologi, saya udah begini, kok saya hidupnya begini, orang itu jahat, kok diberkati. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk berdiskusi sekitar 5 menitan. Silakan Ibu, saya kasih kesempatan untuk Ya, bertanya. baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya ya untuk mengambil kesempatan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pelajaran yang telah kita pelajari? Silakan Pak Dewa. Monggo. Salam, selamat malam Pak dosen yang luar biasa. Selamat malam Pak Dewa. Ya Pak, cukup menarik tadi ya mengenai tentang kita butuh seorang guru dan butuh pengajaran. Yep. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi ya Pak. Tapi akhir-akhir ini banyak hamba Tuhan yang besar justru saling serang menyerang. Contoh KKR kemarin Pak. Ya Pak ya, saya tidak udah menunjukkan lah. KKR kemarin kan pendeta S nyerang pendeta F. Dengan kata-kata ya maaf dikatalah, saya butuh hamba Tuhan yang penuh kasih. Kadang teguran di dalam YouTube, di dalam sosial media, itu hamba Tuhan kok kalau ngomongnya maaf dikata tidak ada kasih gitu ya. Maaf dikata bodoh, tolol, keluar semua gitu, menegur. Itu hamba Tuhan yang besar-besar. Sejujurnya juga saya sangat merindukan pengajar-pengajar pendeta itu seperti dulu, Pak. Dia banyak melibatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Banyak waktu menyiapkan untuk Tuhan. Rindu banget. Jadi orang yang diperbaharui dengan Roh Kudus itu kalau pas menyampaikan tuh jemaat tuh menerima dengan sukacita. Nah, kami ini sebagai orang awam, bagaimana tindakan kami ini, Pak, melihat kenyataan seperti ini? Bahkan ya itulah maaf dikata di belakangnya ujung-ujungnya apa? Mencuri jemaat lah. Jadi seolah-olah bisnis lah atau apa gitu. Nah itu bagaimana tanggapan kami Pak? Terus yang tadi ada saya senang Pak, ini ada kata-kata yang Bapak sampaikan tentang fisik lapar itu, saya ada sedikit modifikasi ya Pak. Fisik lapar baru makan. Semakin lapar semakin rakus tuh makan Pak. Tapi kalau rohani, makan baru lapar Pak. Semakin banyak makan, semakin lapar akan kebenaran Pak. Luar biasa. Amin. Haleluya. Iya, iya. Kita memang mengejutkan Pak ya, memang mengejutkan Pak Dewa ya, mengejutkan. Di dalam sejarah gereja, perdebatan pertengkaran gereja sudah terjadi sejak gereja mula-mula Pak.
Hanya memang cara penekanannya itu, penanganannya makin ke sini makin lebih kepada egoistis ya, egoisme itu ya. Pertengkaran pertama di zaman para rasul hidup, adalah soal sunat ya. Orang-orang Kristen orang-orang Kristen non-Yahudi wajib disunat. Lalu dilawan sama Rasul Paulus di dalam kitab Galatia. Tapi kemudian perdebatan itu meruncing. Akhirnya memang mereka ngumpul sih. Jadi konsili yang pertama, sinode yang pertama, rapat besar gereja perdana itu zaman di Yerusalem. Nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul itu ada ya. Itu soal sunat. Jadi perbedaan itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Hanya memang karena mereka masih orang-orang murid-murid 12 ya. Rasul Paulus ada di situ. Jadi orang-orang yang masih sejaman dengan Tuhan Yesus, maka diselesaikan lewat konsili itu ya. Lewat rapat itu. Tuntas. Konsili pertama berjalan dengan sukses, penuh kasih. Nah, kemudian dalam sejarah gereja lanjutan, Pak, Bapak akan kaget kalau belajar sejarah gereja. Bagaimana Robert Tyndale ya, Tyndale apa siapa namanya ya, dibakar hidup-hidup, Pak. Hanya gara-gara menulis tafsiran Alkitab ya. Menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Bapak akan heran mendengar kisah bagaimana kaum Anabaptis dibunuh begitu rupa oleh, atau gini deh, kita akan heran semua bagaimana gereja Katolik Protestan di abad 15 ketika Protestan muncul saling serang, saling mengucilkan. Saling mengucilkan. Saling mengucilkan. Ini sejarah gereja. Dan tentu kita tahu sama-sama. Dan terlalu banyak ya kalau saya sebutkan. Anabaptis membaptislah mula-mula. Dikucilkan, Pak. Dibunuh juga pengikutnya. Kenapa saya tadi yang dipaparkan riwayat hidup saya itu benar sekali ya. Saya kecewa dengan gereja asal saya nggak saya sebutkan ini. Dari kecil saya di situ, bertumbuh di situ, tapi saya nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ketika pada suatu hari pecah kepemimpinannya, sama-sama orang Batak, kepemimpinannya pecah, satu kelompok A, satu kelompok B. Ini satu gereja, satu kampung, satu perut abang adik. Bisa bunuh-bunuhan, Pak. Saya nggak lebay. Saya melihat bagaimana kelompok yang sini bikin bom molotov, Pak. Hanya gara-gara ini bukan masalah doktrin, masalah kepemimpinan, Pak. Pemimpin yang satu merasa didukung pemerintah, pemimpin yang satu merasa didukung umat. Ribut. Dan masalah itu memakan nyawa, korban nyawa, waktu. Pecah lagi itu gereja. Lihat perpecahan gereja. Nah, bagaimana sikap jemaat? Ini salah satu ayo kita belajar sama-sama. Supaya kita tahu mencari guru yang benar. Nurani kita akan bicara, ini guru ini benar. Dan kita selalu berdoa, saya sarankan, Tuhan aku mau belajar di Shema, aku mau belajar di Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Kalaupun ini aku di sini belajar mengenal-Mu, berikan aku, buka mata hatiku gitu ya. Supaya kita jangan tertipu gitu. Nah, Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu nggak setuju dengan pengajaran saya pun akan dengan rela berkata, Bapak Ibu jangan ikutin pengajaran ini gitu ya. Tapi tentu saya ingin masuk surga, saya nggak mau mengajarkan yang sesat gitu ya. Nah, kita sama-sama punya roh, Pak Dewa. Ini Pak, Paulus sama Silas kita tahu ya, Paulus sama Barnabas maksud saya. Paulus sama Barnabas pernah ribut gara-gara Yohanes. Ya, tapi ujungnya mereka bersatu lagi ketemu. Jadi soal perbedaan pendapat, soal serang menyerang, nggak bisa saya jawab Pak. Memang terjadi demikian Pak. Terus apa yang kita lakukan? Yuk kita jangan memperkeruh suasana, kita jangan ikut-ikutan, kita belajar aja dengan tekun di hadapan Tuhan. Karena akhirnya coba, yang ributnya udah damai, kita korbannya masih belum damai. betul. Mama saya sama mama tua saya nggak damai Pak. Dulu tiap minggu datang ke rumah main mama tua saya.
Tapi gara-gara ribut pendeta, ribut pembina, nggak datang lagi dia ke rumah saya. Kehilangan, kami pun nggak bisa main lagi ke rumahnya. Coba apa hubungannya? Inilah gereja, Pak. Maaf kalau saya katakan, inilah bobroknya. Ini kebobrokan kita. Kakak adik berantem, Pak. Mama tua saya bukan cerita orang lain. Mama tua saya sama mama saya. Akhirnya mama saya pindah gereja, sama kami sekeluarga lah gitu ya. Pindah ke gereja A gitu ya. Dia saling ejek, Pak. Bukan masalah doktrin. Ini masalah pemimpin doang yang ada periodisasinya. Apalagi masalah doktrin. Nah, tindakan kita, yuk kita belajar. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berbelas kasih menjaga hamba-hambanya gitu ya. Gitu ya Pak Dewa. Walaupun Iya, jawaban Pak. saya nggak memuaskan. Saya setuju banget, Pak. Emang saya orang awam merasa sepi gitu lah, Pak ya. Kok mereka yang mengajarkan, kasihanlah, nasihatin dan kasih, ampuni, belajar sabar, mengalah. Aduh. Jadi apa yang Bapak katakan tadi betul, Pak. Orang yang lapar itu, Pak ya, orang rohani lapar itu, makin makan makin rakus, makin lapar rakus, Pak. Nah, orang sekarang ini kemungkinan dia rohaninya itu tidak lapar mungkin. Karena merasa yang tadi disampaikan tadi, saya sudah tahu teologi, saya sudah punya nama, saya sudah hafal semua gitu loh. Padahal yang dibutuhkan setiap hari adalah belajar untuk tunduk kepada apa yang diikuti oleh Roh Kudus dalam hatinya, Pak. Jadi kepekaan dengan Roh Kudus mungkin karena akhir zaman, Pak, semakin hari kan semakin ke sini kan semakin ini aku hamba Tuhan yang paling besar gitu. Itu mungkin ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Ya, Dan itu baik. tadi catatan di kisah Rasul tadi Pak. Catatan kisah Rasul tadi. Orang mengajar apa yang tidak dikerjakan. Kisah Rasul Itu dia 1 ayat bentuk. 1. Iya, kisah 1 ayat Terima kasih, 1. Pak. Iya, makanya ayo kerjakanlah apa yang kau ajarkan. Yang kau ajarkan itu adalah apa yang sudah kau kerjakan. Mati kan kita, saya juga mati di situ, selesai hidup saya. Jadi kalau aku cuman gitu sama. Ya, Setiap hamba Tuhan harus mengerjakan dulu sesuatu. Ya makanya harus mengalami transformasi ya Pak ya. Jadi tidak jadi batu ya. sandungan. Baik, apakah ada teman-teman lain sebelum pelajaran kita dilanjutkan dengan materinya Saya tadi? saya lihat di chat ada Bu. Ibu Apa ya? bacakan Coba silakan. saya baca ya. Malam Pak Edwin, Shalom. Memang selalu haus dan lapar untuk belajar firman Tuhan. Dulu saya pikir kalau mau belajar teologi harus sekolah tinggi, sedangkan saya cuma tamatan SMA. Apakah masih Ya, silakan Ibu Francisca dari Lampung ya. Tentu tidak ada jangankan soal pendidikan, umur pun nggak jadi masalah. Teman saya kuliah dulu udah nenek-nenek umur 60 tahun, ngantuk-ngantuk dia di kelas gitu. Saya kagum lihatnya. Bener 60 tahun. Saya waktu itu masih umur 30-an ya. Teman kuliah saya jadi separuh umurnya. Bapak-bapak juga, ya kadang-kadang mereka memang minta tolong, nanti tolong buatin tugasku ya. Buku bantu mereka, aku bantu gitu ya. Jadi mereka pengusaha seharian ngurusin kerjaan mereka kan nggak sempat, tapi mereka mau belajar. Nah itu yang membuat aku kagum gitu ya. Jadi tidak ada batasan ya. Ingat dulu acara Kick Andy ya, yang nenek-nenek itu ibu orang Batak itu ya. iya, S1-nya dia betul. sudah sekarang udah dosen, enggak tahu masih hidup apa enggak ya. S1 sudah umur 64 tahun, langsung S2, langsung S3, sempat jadi dosen gitu ya. Gila kan itu dapat rekor muri dia ya, orang tertua jadi mahasiswa. Baru Bu ada Suryanto di atasnya Bu, Suryanto di atasnya Ibu Francisca tadi di kolom chat itu. Ya, oke, saya baca ya. Pak Suryanto bertanya begini, Shalom Pak Edwin, mau bertanya, seberapa penting penginjilan lewat mensos? Apakah bisa digunakan untuk memberitakan Injil melihat banyak teolog yang menggunakan mensos untuk saling menyerang?
Prinsipnya pertanyaan ini sama mirip-mirip dengan Pak Dewa tadi. Tentu Pak, di zaman hari ini orang nggak bisa lepas dengan HP, penting sekali gitu ya. Bukan hanya lewat, pokoknya dengan apapun penginjilan itu penting kita gunakan. Terus banyak teolog yang menggunakan medsos untuk saling menyerang. Saya pikir cuma satu Pak, jangan ikutin, udah itu aja. Saya juga nggak mau berteman dengan teolog-teolog yang mengkritik gitu ya. Saya nggak mau. Mengkoreksi oke lah. Mengkoreksi kan artinya membenarkannya. Tapi mengkritik itu kan kesannya menyalahkan. Karena pengertian kritik kita belum siap berkritik ya. Beda dengan di barat. Di barat sana logikanya masih lebih hidup. Kita kan manusia Asia ini manusia baperan gitu ya. Urusan kecil jadi besar. Nah, jadi sangat penting Pak, abaikan saja orang yang saling. Itulah sebabnya kita hadir menjadi berkat itu Pak. Kita gunakan medsos kita ini untuk memberitakan Injil yang benar. Saya pikir itu Bu. Ya, baik. Apakah Bapak mau teruskan pelajaran tadi? Boleh, saya lanjutkan ya. Ya. Saya lanjutkan. Lalu perbuatan kita ini saudaraku ya, seperti password lah ini ya. Perbuatan kita harus mencerminkan isi teologi kita. Kalau enggak kita kan dihujat orang, percuma kamu belajar teologi gitu ya. Maka perbuatan kita itu atau isi teologi kita harus terimplementasi dalam perbuatan kita. Jadi kayak gini Bapak Ibu ya, ketika ada orang bilang Allah kamu 3 ya, gitu ya. Oke, 3. Allah kamu 4. Oke, 4. Allah kamu 1. Ya kenapa? Apa masalahnya di situ gitu ya? Yang penting bagi saya adalah kubuktikan Allah yang 3, Allah yang 4, Allah yang 1 itu benar-benar ajarannya mengubah hidupku. Udah selesai di situ. Kamu percaya atau enggak, lihat hidupku gitu ya. Nah, kamu sekarang gilirannya apakah Allahmu itu mengubahmu? Kalau kamu menghina, berarti itulah model Allahmu. Kalau terkerja maunya menghina, mengejek orang lain, berarti itulah model Allahmu gitu ya. Nah, bagaimana orang Kristen yang suka menyerang, menjelek-jelekan? Berarti dia tidak mempermuliakan Allah. Dia sedang meninggikan diri di atas kerohanian yang dia miliki itu. Sama seperti orang Farisi, orang Saduki. Itulah orang-orang munafik. Orang-orang yang bertopeng. Mengatasnamakan agama untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagi nama besarnya dan seterusnya. Jadi bagi saya udah selesai begitu-begitu ya. Coba jelaskan Tritunggal. Oke, duduk sini. Saya jelaskan Tritunggal. Tapi kalau enggak ngapain gitu ya. Toh Anda cuma mau mengejek saya gitu kan. Dan ejekan kamu itu tidak akan mengubah imanku kepada iman yang kusembah gitu. Kepada keyakinan yang kupunya. Saya mencoba membaca YouTube gitu ya. Kadang-kadang saya tulis juga balasan-balasannya. Bro, urusin aja agamamu gitu. Apa sih senangnya ngejekin agama orang lain gitu ya. Saya lihat teman-teman yang membaca itu menggunakan kata-kata kasar, sama aja gitu ya. Kenapa enggak kita pulangkan begitu aja? Hidup ini susah, cari makan lah. Cari makan lah, urus istri, urus anakmu. Enggak usah ngurusin agama orang, enggak usah ngurusin Tuhan orang. Saya cukup bikin gitu saja gitu. Jangan kita ikut-ikutan bikin caci maki, janganlah. Seperti Pak Wiranto tadi bilang, kita balas WA orang, kita kasih aja kalimat-kalimat yang bagus gitu ya. Apa sih untungnya mengejek atau mencaci maki pendeta atau orang lain gitu kan? Tidak ada untungnya. Kita sama-sama salah kok di hadapan Tuhan. Emang kita benar? Enggak kan? Kalau caci makian kita benar, untuk Tuhan angkat jempol, oh benar kamu. Ya ayo kita caci-caci terus orang, kita serang terus. Tapi kan enggak. Orang begini kan di Kristen itu kan ini. Kasih pipi kanan, pipi kiri itu kan kekristenan. Tapi meluruskan boleh, koreksi boleh. Jangan menyerang dengan maksud menghina, merendahkan, apalagi membunuh, mematikan karakter orang. Nah, berteologi ini harus membuat kita cerdas, gitu ya. Cerdaslah, cerdas kita ya.
Sejatinya panggilan berteologi membawa kita mendekat kepada Tuhan. Ini kan, bukan menjauhkan kita. Jadi substansi berteologia ini ya, substansi berteologia itu adalah melahirkan filosofi mencintai Tuhan. Dan cinta bukanlah cinta jika kita belum tergila-gila. Ini Sema ini kan udah nyaris tergila-gila kan. Hampir tiap hari ini kan udah orang gila ini ya, orang gila secara positif. Ini begini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi, jam 2 kali sehari, habis jam 7, jam 9 malam. Ini kan orang gila gitu. Dan ini digerakkan oleh cinta yang tergila-gila itu. Jadi kalau kita belum tergila-gila, ibadah melulu capek, itu belum tergila-gila. Nonton dulu, masih punya me time gitu ya. Oke, sekali-sekali oke lah. Me time dulu gitu. Oke, silakan. Tapi me time kita pun udah harus dipilih sekarang gitu kan. Apa gitu ya. Saya punya waktu, saya tontoni Israel gitu ya. Saya tontoni sejarah, saya tontoni begitu-begitu gitu. Tambah ilmu kita. Ya ada waktu saya nggak ini juga. Saya cari film yang bagus gitu ya. Saya cari film bagus yang saya temukan filosofi nilai-nilai hidup di situ yang bisa nanti jadi bahan bahan apa ya? Jadi kayak bikin figuratif untuk khotbah gitu ya. Cerita-cerita yang bagus, bintang-bintang film yang bagus. Saya tonton juga sekali-sekali. Enggak tiap hari gitu kan. Saya buka channel sana, saya buka channel sini belajar. Nah, Mazmur 27:8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Gereja harus menyuarakan panggilan berteologi dalam kerangka mencari wajah Tuhan. Saudara-saudaraku, yang agak menarik di sini digunakan kata bayit nef itu ya, wajah Tuhan itu bayit nef ya. Bayit itu kan rumah ya. Jadi ada hubungan gitu ya. Bukan mencari wajah muka Tuhan yang 2 matanya, 3 matanya, 1. Enggak, bukan itu. Tapi bait nef itu ya, ada hubungan mendalam. Nah, makanya setiap kita, ini saya buat dalam konteks gereja, gereja menjadi pusat teologi bagi jemaat. Ya, memang maaf ya Bapak Ibu, betapa tidak beruntungnya kita kalau kita berjemaat di gereja yang tidak memiliki nafas ini, yang tidak tahu visi ini. 40 tahun, 30 tahun kita di situ, tidak bertumbuh, hanya jadi orang Kristen baik saja. Baik, enggak ngerti apa yang dituntut Tuhan dari dalam hidupnya. Makanya gereja saya bikin rumah belajar Bapak Ibu. Saya buka gereja, GSKI Epata, saya bikin rumah belajar. Saya mau mengajak jemaat-jemaat saya, ayo belajar. Jadi GSKI Epata, rumah belajar. Gereja harus menjadi pusat teologi bagi jemaatnya. Nah, inilah menjadi salah satu alternatif ya. Ada RBO juga menjadi salah satu alternatif. Cuman kalau sudah daftar, ayo kita ikut. Jangan cuma nama kita dipampang di situ, tapi kita cari itu ya. Gereja harus menyuarakan panggilan berteologi ini. Nah, saudaraku, Allah adalah pusat teologi. Nah, tentu saja buah teologi yang diyakini seseorang harus terimplementasi dalam nilai-nilai hidup yang diperagakannya. Percaya Tritunggal, apa hebatmu percaya Tritunggal? Nggak usah kuar-kuar deh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa hasilnya gitu kan? Nah, tetangga kita lihat. Hasil dia bertuhankan Allahnya adalah dia rela bunuh diri. Bukankah itu hebat? Dia yakin masuk surga kalau dia memberikan dirinya jadi mati syahid. Nah, kita apa?
Coba 1 Yohanes 2 ayat 6, Bu. 1 1 Yohanes Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes, itu dia inti kekristenan. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini sudah seperti itu. Enggak. Kita ribut berdebat soal, gereja dari dulu ribut soal berdebat ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus. Ribut soal Allah Tritunggal, ribut soal Trinitarian dengan oneness, ribut soal itu. Tapi esensinya orang lupa gitu ya. Perdebatan tuh semua tidak ada hasilnya, nggak menghasilkan pertumbuhan iman. Saya dengan rendah hati, saya juga nggak mau lah ikut ribut-ribut gitu. Udah, aku pegang 1 Yohanes 2 ayat 6 aja udah. Hidupku harus seperti Yesus. Udah itu aja. Bapak Ibu mungkin agak absurd yang saya bilang ini ya gitu. Terlalu sederhana Pak Edwin. Terus mau ngapain kekristenan kita? Ada yang ngasih piala sama kita? Kalau kita menang berdebat. Atau dicaci maki orang kita hajar sana sini gitu ya. Kita caci maki juga ajaran orang. Ada yang ngasih piala sama kita? Ada. Kita jangan-jangan ditangkap polisi pula kita penistaan agama. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Udah, itu aja gitu ya. Teologi yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Nah, ini memang jadi ini kaitannya dengan pembelajaran kita. Perbuatan yang benar hanya dapat dihasilkan oleh teologi yang benar. Dari buahnya seorang dikenali. Allah adalah pusat teologi kita, baik secara pribadi, maupun secara komunal, maupun secara universal. Individual, maupun secara kebersamaan seluruh manusia. Allah lah pusat teologi kita. Sementara perbuatan kita itu adalah buah teologi kita. Perilaku yang kita tunjukkan sejauh mana kita hidup bersama Allah. Kamulah terang dunia. Bukan jadilah terang, tidak. Kamulah terang dunia. Hakikatmu itu terang, bukan jadi terang gitu ya. Seakan-akan kamu gelap, tidak. Kamu sekarang adalah terang. Maka tuntutannya tinggi. Kamulah terang dan tampilkanlah terang itu. Maka teologi kita harus dibangun di atas wahyu Allah. Itulah sebabnya secara teologis dalam doktrin Kristiani kita tidak mengenal istilah nasib atau takdir. Seakan-akan ada peristiwa yang terjadi dengan sendirinya tanpa terkait dengan diri kita. Tuhan melalui firman-Nya menjelaskan bahwa kita memiliki tanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani. Sebab akibat yang terjadi mesti adalah buah pilihan hidup. Sebab akibat itu adalah buah pilihan hidup kita. Apakah yang terjadi dalam kehendak Allah? Artinya Allah memang menghendaki suatu peristiwa. Atau jangan-jangan itu bukan dikehendaki Allah, tetapi dibiarkan oleh Allah. Makanya saya ingin apa ya, meluruskan juga ini ya. Ada ini teman-teman ya. Antara ini ya. Ini ya. Nah, orang kadang-kadang terlalu mudah ngomongnya gitu ya. Diizinkan, semua ngomong diizinkan Allah gitu ya. Nah, tunggu dulu. Diizinkan atau dibiarkan? Nggak diizinkan Allah. Padahal dibiarkan Allah.
Tapi kita meratakan semua ini, diizinkan Allah. Kita harus sampai memahami ini, saudara. Diizinkan. Jadi kita tepat memperlakukan Allah itu. Kita seringkali nggak menaruh hormat pada Allah. Masa Allah mengizinkan kita untuk ini ya, untuk kena cancer gitu ya. Walaupun memang kesannya kita mau memuji Tuhan, terpujilah Tuhan, Tuhan mengizinkan. Saya mau meluruskan ini, teman-teman. Ya kita belajar sama-sama, saya pun belajar, diizinkan atau dibiarkan. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 ya. Kejadian pasal 4. Ya. Bentar ya. Ayat berapa ya, Pak? Ya, tunggu ya. Kejadian pasal 4. Coba ayat 6. Ayat 6 berbunyi demikian, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan matamu muram? Mukamu muram, bukan maaf. Sekali lagi ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Terus 7, 8. Ayat 7 dan 8. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Apakah diizinkan Tuhan peristiwa pembunuhan itu? Tidak. Kalau dari sisi tergantung memandang, kata orang begitu, ya oke lah, tergantung memandang. Tapi sekarang kan pemeran utamanya Kain di situ kan. Tentu Tuhan sudah memberi peringatan, betul ya teman-teman ya? Ingat, dosa sudah mengintip di balik pintu, engkau harus berkuasa. Tuhan tidak mengizinkannya. Ketika Kain sudah dirasuki kemarahan itu, maka akhirnya Tuhan membiarkan Kain itu melakukan itu ya, hak bebasnya itu ya, kehendak bebasnya itu. Itu saudara-saudaraku. Jadi jangan kita sama ratakan semua diizinkan Tuhan. Seakan-akan tampaknya kita rohani gitu, padahal kan kita menyusahkan Tuhan dalam tanda petik. Kalau Tuhan bilang gini, kapan kau izinkan kau? Bisa nggak kita jawab? Satu seperti kisah anak muda, anak bungsu yang minta harta. Tentu itu kan puncak diskusinya gitu ya. Itu kan puncak diskusinya. Itu kan puncak diskusinya gitu. Pasti di situ ada, Pak, tolong dong bagi hartaku nanti ya nak. Jangan, Bapak kan masih hidup. Pak, tolong dong bagi. Lalu terakhirnya, ya udah nah, sana. Puas-puasin lah. Nah, itu sudah pembiaran lah gitu. Kita udah tahu ada sakit jantung, sakit darah tinggi, masih aja berani makan sate kambing, makan sop kambing, lalu kita doa ketawa-ketawa dalam nama Yesus, semuanya dibereskan. Waduh, mati kita. Lalu setelah mati, Tuhan mengizinkan suami saya mati muda. Loh, kok gitu ya? Nah, ini mau kita benahi Bapak Ibu ya, dari cara kita berteologi. Atau nanti kita diskusikan ini boleh saja ya. Boleh saja. Maka teologi harus dibangun di atas dasar firman Tuhan, dekati firman dalam konteksnya, jangan lepaskan dari konteksnya. Ingat ini, sui ipsius inter pares, Alkitab membela Alkitab. Alkitab membenarkan Alkitab. Kita menggalinya dengan benar, lalu galian yang benar itu kita dalamin. Nah, oke, saya kasih kesempatan lagi untuk berdiskusi.
Tadi ada Iya. di kolom chat siapa? Saya lihat saat sempat. Pak, saya akan periksa ya Pak ya. Iya. Supaya jangan kelewat lagi, saya mau perbesar nih chattingnya. Baik, dari Pak BN, salam sejahtera. Ya ini salam, saya kenal banget ini salam sejahteranya dia. STT belajar teologi ya, segala sesuatu tentang Tuhan. Tapi menurut Yesus, belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 29a. Bukankah belajar tentang aku? Bagaimana pendapat Bapak, Pendeta? Bapak udah nangkap kan ya pertanyaannya? Ya, udah. Hari pertama kalau Bapak Ibu masih ingat, saya berkata bahwa teologi itu adalah belajar bersama Tuhan. Itu aja. Kalau dari akar katanya memang betul belajar tentang Tuhan, tapi kemudian secara spesifik intinya teologi itu adalah belajar bersama Tuhan. Udah itu aja. Jadi saya tidak terlalu memusingkan soal istilah tadi ya. Belajar bersama Tuhan tentang Tuhan. Jadi sumbernya Tuhan yang kita pelajari itu tentang dirinya. Kita kan sedang dibenahi untuk menjadi orang yang untuk menjadi anak-anak kerajaan, bersikap. Kita menjadi anak-anak huyosnya Allah itu ya. Maka kita dididik dulu selama di bumi ini supaya kita benar-benar bisa hidup dengan cara Tuhan. Kita menjadi bangsawan-bangsawan surgawi itu ya, Efesus ya. Kita menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Nggak ada bangsawan surgawi yang pelit kan gitu. Nggak ada yang bangsawan surgawi yang emosional. Nggak ada bangsawan surgawi yang gampang ngambek, marah, mundur, nggak ada. Justru kita dilatih hari ini supaya menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Nah, belajar. Nah, siapa teladannya? Tuhan Yesus. Maka dikatakan belajarlah kepadaku. Bersama-sama dengan dia. Apa yang kita pelajari bersama-sama dengan Yesus? Mengenal Bapa dan kehendaknya. Itulah pusat teologi kita. Itulah yang sudah saya jabarkan sejak dari awal. Begitu ya Pak. Semoga dapat diterima. Atau kalau ada apa silakan lagi dilanjut Ya, chatnya. silakan aja BN untuk angkat tangan. Kita akan beri kesempatan untuk bertanya. Soalnya dia ini teman saya ini kritis dia Pak. Orang pintar ini. Dia banyak sekali pertanyaan. BN mau bertanya kah? Bisa dibuka mute-nya kalau sedang tidak repot ya. Kadang-kadang dia sedang bekerja juga. Silakan BN. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Heni dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya melihat banyak lulusan STT. Kebanyakan, saya tidak bilang semua ya Pak, kebanyakan bangga akan predikat title-nya. Sedangkan untuk buahnya gitu, buah roti kurang kelihatan. Tadi Bapak bilang Bapak tidak begitu mempermasalahkan istilah belajarlah kepadaku dan belajar tentang aku. Misalnya salah satu contohnya apa Pak? STT. Belajar kepadakunya. Misalnya contohnya bagaimana Pak? Maksudnya apa ya? Belum saya pahami. Kan tadi Bapak bilang STT juga belajar kepadaku kok gitu. Belajar bersamaku. Belajar bersama Tuhan itu. Belajar bersama Tuhan. Iya. Itu aja sih intinya. Buktinya apa gitu Pak misalnya? Yang STT lakukan. Belajar bersama Tuhan. Ya semua menyusun kurikulum mata kuliah itu kan belajar bersama Tuhan, digumulin, didoain, lahirlah mata kuliah pengantar PL, pengantar PB, psikologi umum, psikologi pertumbuhan, semua mata kuliah 146, 144 SKS itu bukan
apa ya, bukan dipikir dengan logika saja, tapi kita tim menyusutnya, berdoa, ada waktu memikirkan apa yang mau dicapai lewat ini, apa yang mau dimasukkan, diberikan lewat mata kuliah ini, gitu kan. Nah tentu ada kriteria pemerintah namanya dikti itu ya, mata kuliah wajib. Kita harus belajar Pancasila. Nah, bagaimana mendekati Pancasila dari sisi teologi kekristenan? Nah, jadi kita dalam hal ini belajar bersama Tuhan tentang Tuhan itu. Gitu. Makanya tadi saya sebutkan, orang yang tidak belajar bersama Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Ya, ada lagi? Saya hanya mau menyederhanakan aja gitu ya. Kan teologi diartikan kaku selama ini kan. Belajar ilmu, teologi dari dua kata, theos dan logos. Theos artinya Allah, logos artinya ilmu percakapan, penelitian apa gitu. Lalu teologi adalah belajar tentang Allah gitu ya. Seakan-akan Allah itu jadi subjek. Padahal tidak kan. Allah itu subjek dan objek sekaligus. Bagaimana kita bisa mempelajari Allah tanpa keterlibatan Allah, Allah yang Allah yang di luar metafisika ya, Allah yang di luar fisika, dia metafisika. Bagaimana mempelajari sesuatu yang tidak terlihat? Nah tentu Tuhan Yesus mengatakan belajarlah kepadaku. Nah lewat belajar kepadaku itu berarti kita sama-sama dengan Dia. Tadi di perjanjian lama dikatakan carilah wajahku, maka ku cari wajahmu. Ya mencari ini kan belajar itu tadi. Nah kita belajar. Jadi seperti bapak kepada anaknya lagi. Ada sebuah ilustrasi yang bagus menurut saya ya. Yang ingat kenangan indah waktu masa kecil. Nanti terkait juga dengan bagaimana mungkin Allah bergumul sama Yakub. Nah, itu kan konyol, jadi kita dengar orang-orang mengejek begitu karena dia nggak ngerti mendekati Alkitab. Lalu bapak saya bilang gini, kami jalan pagi habis itu bilang gini, yuk kita lomba balapan ke rumah. Setelah kami keliling, lalu mau dekat rumah, dia bilang, nanti siapa yang bisa nangkap bapak beli lupis gitu, kue lupis ya, yang gula merah campur ketan itu ya, ada taburan kelapa, parutan kelapa. Saya, abang saya sama adik saya, wah kita semangat, dia lari, tentu dalam hitungan detik dia tak akan bisa kami raih. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia memperlambat. Apakah dia berhenti? Tidak, dia tidak berhenti, tapi dia memperlambat larinya. Dan waktu itu dalam pemikiran saya bukan bapakku yang memperlambat larinya, tapi aku yang mempercepat. Itu yang kami pikirkan bertiga. Kami melihatnya dari sisi kami, tapi kemudian bapakku memperlambat usahanya, memperlambat larinya. Lalu betapa bahagianya bapakku ketika abangku menangkapnya, aku menangkap adik. Kami bertiga memeluknya erat-erat. Seakan-akan kami berusaha. Nah disitulah dikatakan Tuhan dalam Filipi pasal 2 itu. Kerjakan keselamatan takut dengan gentar. Allah yang mengenergeon. Tuh, ayat 13-nya. Bisa Bu dibaca? Filipi 2:13. Sebentar saya cari ya. Filipi 2:13. Sabar ya. Filipi 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Seringkali kita mengabaikan itu. Baca Alkitab, di hati kita digerak, antar lagi. Besok, baca Alkitab, antar lagi. Setelah itu Tuhan, menurut pengalaman saya, setelah itu Tuhan kayak diem, tidak pernah lagi panggilan baca Alkitab itu. Doa, ngantuk, bentar lagi. Allah yang mengerjakannya, bukan kita. Jadi bukan prestasi kita, prestasi Tuhan. Maka itulah dalam pemikiran ranah inilah, teologi itulah belajar bersama Tuhan tentang Tuhan, mencari tahu kehendaknya dan pribadinya. Saya pikir demikian, Pak. Udah jelas ya, Pak BN? Udah jelas ya, Pak BN ya? Baik, ada lagi kah yang dari teman-teman kita yang mau bertanya? Dipersilahkan.
Mungkin BN tadi terkunci ke mute dia ya. Coba saya buka lagi. Biasanya dia suka ini sih berinteraksi. Iya, sementara cukup dulu Ibu Eni karena masih ada teman yang mau bertanya. Terima kasih Pak Sialo. Bless you. Iya. Ya, Baik, sama-sama terima kasih Pak. God banyak. bless ya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik teman-teman yang lain. Ya, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Salam. Saya hanya Ya. Shalom, menambahkan aja Pak ini, aduh, pasti menarik banget. Setuju banget ya Pak, bahwa orang-orang dunia mengatakan kok Allah bisa bergelut sama Yakub, kok Allah kalah. Secara logika juga dulu saya nggak ngerti Pak, kok Allah berkelahi gitu ya. Tapi saya sependapat yang tadi Pak, betul bahwa bukan berarti Allah itu kalah. Tapi melihat Iya. ilustrasi Bapak tadi betul, dia hanya menginginkan, yuk ada kerja keras gitu loh. Bahwa yang sudah Betul itu. dijanjikan untuk menjadi pilarnya generasi, bagaimana generasi Yesus akan hadir, Yakub diusahakan untuk bergerak, berusaha gitu loh. Iya. Ya, meskipun Iya. dengan dipatahkan kakinya, ayo. Iya. Saya setuju Pak. Jadi ilustrasi Bapak tepat sekali bahwa orang tua itu aduh malu dong masa gua kalah sama anak gitu. Tapi tidak, Iya. pengen tahu kreativitas anak bangganya seperti apa bisa mengalahkan ayah gitu loh. Oh, Iya. saya hebat, padahal bukan. Jadi pengen tahu dia Iya. kerja keras nggak untuk mengalahkan saya gitu. Betul. Di sisi anak, aku memang mati-matian untuk mencapai finish. Tapi satu ayah, aku mengalah untuk engkau supaya engkau dewasa dan mengerti bahwa aku punya rencana yang baik. Coba kalau maaf dikata ayahnya mengeluarkan emosi sendiri, ya pasti kalah lah Pak. Terus apa kebanggaan seorang anak? Ya iyalah Pak, saya akan bisa mengalahkan Bapak orang hebat kok. Sama. Allah itu maha kuasa, nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi Allah pengen perjuangan Yakub itu sebagai orang yang sudah dijanjikan Allah. Ayo tunjukkan niatnya yang benar-benar untuk, kan dia kan banyak dosa pasti penipu gitu loh. Supaya dia berbalik bahwa itu ada rencana Tuhan untuk generasi Yakub. Kan tidak semua itu, Anda harus berjuang. Aku akan bantu. Gitu. Terima kasih Pak, itu utamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ini. Kalau ada Bu, satu Bu, Pak Ferry, Iya. Ferry Depok ya. Iya, baik. Luar biasa ya. Karena Ibu Eri Depok ya, Pak mau bertanya. Di perbahasan pertama ya, agama langit, bagaimana dasar keimanan selain Kristen yang tidak mengakui karya keselamatan dan penebusan juru selamat dan kedatangannya yang kedua? Apakah masih bisa disebut agama langit atau hanya sebatas hanya penyembahan Tuhan saja? Ya, Silakan, Ibu Pak. Eri, sebetulnya istilah itu yang menciptakan itu teolog-teolog Kristen, Bu, pemikir-pemikir Kristen. Tentu setiap agama merasa dirinya agama langit. Maka tadi saya bikin pembedaan jenis kedua, agama yang menciptakan Allah atau agama yang diciptakan Allah. Nah, saya hanya mengajak kita untuk bernalar gitu ya. Ayo kita ambillah, kalaupun kita boleh menggunakan agama tadi, ayo kita masuk, kita pilih agama yang diciptakan Allah, bukan agama yang menciptakan Allah. Jangan-jangan tadi nggak nangkap ya itu dia. Agama menciptakan Allah itu jangan dipilih. Tapi agama yang diciptakan Allah itulah yang kita pilih. Kalau kita menggunakan istilah agama. Atau terlalu filosofis kah ini bahasa saya? Iya, nggak apa-apa lah. Pokoknya ikut aja belajar, lama-lama kan nyampe juga ya. Jadi ya jelas menurut teolog-teolog Yahudi, Islam, Kristen, ini agama Allah. Kenapa? Satu rumpun. Rumpunnya dari mana? Abraham. Agama-agama dunia ini tidak ada. Rumpun dari nenek moyang masing-masing. India, Buddha Siddhartha Gautama, Hindu dari siapa, agama-agama suku siapa. Nah, kalau Kristen, Islam, Buddha, Kristen, Islam, Yahudi, dia serumpunnya siapa? Abraham. Dan ini diyakini agama wahyu. Itu hanya istilah aja dalam dunia teologi ya, Bu. Itu hanya istilah aja.
Jadi yang membagi ini bukan Alkitab, tapi para teolog-teolog. Dan sebetulnya untuk menunjukkan supremasi juga, justru ini kalau dari sisi kita nggak tahu apakah Tuhan tidak menyelamatkan orang-orang yang tulus-tulus itu, kita kan nggak tahu ya. Ataupun kalau mau tahu kita tidak bahas hari ini gitu kan, karena pembahasannya panjang. Itu Ibu Eri ya. Tentu Ya. ini tadi sekali lagi dari sudut pandang orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen. Oke. Ya, baik. Makasih banyak ya. Masih adakah yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Bapak Pendeta bisa menutupnya dengan ringkasan. Apakah ada lanjutannya, Pak? Ini kayaknya materinya belum selesai ya, Pak ya? Berarti masih ada lanjutan ya? Bisa nanti saya tambah. Sebetulnya yang saya janjikan tadi nggak sempat lagi karena kalau sekilas Waktu. gitu nggak enak ya. Iya, Betul. waktunya nanti buru-buru nggak nyaman ya. Kan Betul. pelan-pelan begini ya, santai aja kita ya. Iya, Toh nggak ada yang betul. mau diburu SKS. Nanti kita selanjutkan ya. Betul. Ini ya, seri berteologi ini ya. Oke, kesimpulan saya cuma satu gini, saudaraku, Allah adalah guru, Allah adalah pengajar, PL. Yang puncaknya nanti adalah Yesus yang diakui sebagai rabi. Dan yang ketiga, manusia diciptakan Allah itu sebagai makhluk yang berpikir. Nah, makhluk yang berpikir itu identik dengan belajar. Jadi kesimpulan kita adalah Allah menginginkan manusia umat itu menjadi pembelajar. Belajar kepada Allah, belajar kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Belajar kepada Yesus artinya belajar kepada Bapa. Karena Yesus mengajarkan tentang Bapa dalam pengajarannya. Mari kita menjadi guru, mari kita menjadi pengajar yang melakukan apa yang kita ajarkan dan mengajarkan apa yang kita lakukan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Terima kasih telah mengajarkan kami. Dan himbauan saya terhadap teman-teman yang berminat mau ikut belajar bersama saya di RBO ya. Di sana kita akan belajar lebih secara detail. Hubungin saya secara pribadi, nanti saya bisa menghubungkan Anda dengan RBO ya, supaya kita belajar di sana. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mengumumkan sekali lagi bahwa jam 21 WIB waktu Indonesia, kita masih ada acara pengajaran berikutnya. Dan sebelum kita mengakhiri ini, saya minta kesediaan oleh Bapak Edwin untuk berdoa dan memberikan kita berkat ya. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk materi pembelajaran yang kami terima dari Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kami bukan belajar di luar Tuhan, tapi kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Engkaulah pengguru agung kami, Engkaulah pengajar kami. Berkati Shema Adonai ini Bapak menjadi salah satu alat tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu, untuk mencerdaskan jemaat-Mu, untuk mendukung pertumbuhan pendewasaan kami semua. Akan ada pelajaran lanjutan, Tuhan berkati dosen, Tuhan berkati pengajar, dan Tuhan memberkati teman-teman yang masih ikut belajar. Berikan kami kehausan dan kelaparan roh itu, Tuhan, belajar mengenal kebenaran-Mu. Terpuji nama di surga, haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Baik, dari Zoom Sema Adonai kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelajaran lanjutan yang ketiga mengenai ilmu berteologi ya.